Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akan masuk di sini ya. Ya, jadi pada pertemuan perdana ini, saya akan sedikit memberikan ya gambaran ya tentang karya ilmiah remaja. Jadi kalau di LMS kemarin ya, itu sebenarnya sudah ada ya, kemarin ya di sini ya sini sebenarnya saya sudah memasukkan peta konsep keilmiahan gitu ya. Cuman mungkin tidak banyak yang belum banyak yang ikut gitu ya. Sehingga kemarin sempat apa namanya di LMS ini sendiri juga masih sangat sepi gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau kalian nanti sempat begitu ya, ini di buka-buka saja gitu ya. Kemudian nanti bisa diramaikan kalau sekali lagi kalau kalau sempat begitu ya. Karena untuk saya sendiri itu megang pelajaran dan memegang ekstra itu tidak ada yang masuk di penilaian gitu ya. Malah justru yang ekstra malah masuk, cuman kan penilaiannya lebih ke arah ya kualitatif gitu ya, bukan kuantitatif seperti mapel-mapel yang lain gitu ya. Ya. Jadi karena ini tidak tidak terlalu katakanlah itu tidak terlalu menuntut, itu malah malah jadi dibutuhkan sekali lagi dibutuhkan ya peran serta dari kalian sendiri gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan yang lebih ya saya kira lebih lebih baik kalau kalian itu untuk aktif gitu ya. Baik di pelajaran saya maupun di di ekstra yang saya pegang gitu ya. Jadi kalau semuanya itu istilahnya tidak ada keaktifan ya tidak dapat banyak gitu. Karena juga saya juga terbatas gitu ya. Tapi justru dengan keaktifan kalian insya Allah itu nanti akan membuka pintu-pintu ya ilmu yang lain gitu. Ada inspirasi dan sebagainya. Itu yang sering saya gunakan gitu, Man. Jadi ketika kita itu pengen mendapatkan sesuatu itu memang kita harus aktif atau kita harus lebih banyak ya masuk ke dalam sana gitu ya. Jadinya dan itu diperlukan yang namanya perenungan-perenungan dan semacam gitu ya. Perenungan itu adalah sesuatu yang dipikirkan gitu ya. Bukan perenungan itu terus kemudian diam akhirnya malah ya tidak mengerjakan apa-apa itu bukan perenungan namanya. Perenungan itu adalah sesuatu yang kita pikirkan kemudian pada akhirnya itu memunculkan sebuah action gitu ya. Baik, ini memang masih campuran kelas 10 sama kelas 11 putra dengan putri itu memang masih campur begitu ya. Saya memang agak kesulitan juga gitu ya kalau harus membagi waktu, membedakan dan sebagainya. Kemarin ada masukan sih sebenarnya supaya kelas 10 dan 11 tidak dicampur begitu ya. Tapi ya masalah kembali lagi masalah efisiensi waktu dan sebagainya gitu ya. Saya sendiri belum bisa mengatur waktu dengan baik untuk kalau banyak gitu ya. Karena masih ada beberapa hal yang harus saya kerjakan gitu ya. Yang itu membutuhkan ya perhatian yang cukup besar, cukup serius begitu ya. Ya banyak lah begitu ya, termasuk ya karena saya
menjadi guru TIK juga itu kan sering diminta bantuan sama guru-guru yang lain itu untuk ngurusi ya permasalahan-permasalahan yang seputar dengan komputer gitu ya. Misalkan perpustakaan ada masalah begini-begini sehingga itu yang cukup menyita waktu juga. Gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang definisi karya ilmiah remaja itu sendiri. Nah, gitu ya. Di sini kita ada beberapa term dan ini sangat penting sekali lagi kalau untuk masalah KIR itu hubungannya dengan term atau istilah gitu ya. Kalau di dalam dunia Islam, wah itu masalah istilah itu adalah satu yang sangat penting sekali gitu ya. Karena beda istilah sudah beda pengertian dan itu akan membentuk sebuah keilmuan yang itu juga berbeda runtutannya gitu ya. Yang sering ini kemudian dibahas itu kan hubungannya misalkan begini ya, tentang masalah ini melonjak sedikit ya karena ini hubungannya dengan masalah keilmuan itu atau keilmiahannya itu sendiri gitu ya. Jadi misalkan contohnya kalau kita itu sholat kemudian kita itu buang angin gitu ya atau kentut gitu ya. Kalau buang angin itu membatalkan sholat atau tidak gitu ya. Kalau di dunia fikih gitu ya, itu kita langsung mengatakan ya itu batal sholatnya gitu ya. Tapi kalau di dunia um, di dunia peristilahan begitu ya, yang jadi usul fikih ya, di dunia usul fikih atau usul fikih itu tidak bisa diterima begitu ya. Jadi orang buang air itu tidak membatalkan sholat ini ya. Karena membatalkan sholat itu dalilnya harus jelas ininya dari mana begitu ya. Ya. Apa itu gitu yang membatalkan sholat itu apa begitu ya. Ya, orang kentut itu kan tidak membatalkan sholat itu. Jadi orang buang air itu kalau dalam dunia usul fiqh yang itu bukannya dengan istilah gitu ya. Itu yang membatalkan sholat itu adalah kehilangan wudhu. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia itu tidak suci, maka dia batal sholatnya. Nah, gitu ya. Tidak suci atau kehilangan wudhu, maka dia batal sholatnya. Nah, karena kan dia menjadi syarat sahnya itu adalah suci lah. Kemudian yang baru, kemudian buang air itu adalah menghilangkan wudhu. Gitu ya. Baru di sana. Jadi enggak bisa dikatakan orang itu buang air kemudian membatalkan sholat itu enggak bisa. Gitu ya. Jadi ini usul fikih itu kayak gitu. Gitu ya. Usul fikih itu kayak gitu dan itu masalah istilahnya. Dan ini juga persoalan yang masalah istilah dan sebagainya itu adalah suatu yang sangat penting di dalam dunia karya ilmiah itu sangat penting gitu ya. Jadi peristilahan ini sebenarnya ini maksudnya apa dan sebagainya karena satu kata itu dipakai di dunia sosial sama di dunia eksakta sudah lain nah begitu ya. Misalkan contohnya masalah kalau kita mengatakan bunga begitu ya. Bunga itu kalau di dunia eksakta begitu ya, itu adalah sebuah ya sesuatu yang kemudian berkembang dari tanaman begitu ya. Itu yang menjadi kemudian nanti dari bunga itu akan menjadi buah kalau dia itu berbuah dan sebagainya. Bunga itu semacam itu gitu ya. Tapi kalau di dunia sosial misalkan ekonomi itu sudah berbeda gitu ya. Bunga apa begitu ya? Bunga itu ya maksudnya berarti ya ada tambahan keuangan begitu ya. Yang tambahan keuangan yang itu pengganti dari sesuatu yang hilang ekonomisnya di karena permasalahan waktu dan sebagainya lah begitu. Ini sudah berbeda loh ya sekali lagi. Jadi istilah itu menjadi sangat penting sekali. Karena itu masalah istilah itu nanti yang akan membuat kita harus punya yang namanya persepsi gitu ya. Nanti bagaimana kita itu melaksanakan yang namanya KIR gitu ya. Apalagi di masa kita itu tidak bisa bertemu secara langsung tatap muka dengan banyak orang gitu ya. Termasuk dengan teman, kerja dengan teman dan sebagainya ketika peristilahan ini tidak kemudian kita pahami dengan baik akan jadi persoalan nanti di belakang hari begitu ya. Karena nanti ya ruwet begitu ya. Biasanya ruwet gitu. Ya, ini teman-teman yang kelas 11 ini ya bisa ngerasakan sendiri ruwetnya begitu ya. Sudah gurunya ruwet begitu ya. Murid-muridnya juga ruwet begitu ya. Jadi akhirnya itu serba ruwet begitu ya. Nah, itu yang susah kan di sana begitu ya. Sekali lagi karena
seringkali kita tidak menjadikan sebuah definisi-definisi itu menjadi patokan, gitu ya. Pokoknya asal saja, asal jalan dan sebagainya. Oke. Jadi kalau kita ini bisa kita katakan gitu ya. Ini mohon maaf ya, saya juga belum sempat membuat slide gitu ya. Jadi kalau bisa kita katakan yang namanya karya ilmiah remaja itu kan dari yang pertama dari yang namanya karya. Nah, ini adalah sesuatu yang penting sekali dalam term atau peristilahan di ekstra kita gitu ya. Jadi harus ada karya. Jadi kalau tidak ada karya, itu namanya sebenarnya bukan kir gitu ya. Ya bisa orang itu ilmiah begitu ya, tapi bukan kir gitu ya. Bukan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu harus yang namanya karya. Berarti kalau karya itu berarti gimana? Ada sebuah proses. Nah, gitu ya. Harus ada proses gitu ya. Di karya itu ada proses yang kemudian yang kedua harus ada hasil. Nah, gitu. Jadi kedua ini yang penting gitu ya, ada proses, ada hasil. Nah, jadi kalau cuman proses tok saja itu ya belum jadi karya gitu ya. Tapi kalau cuman hasilnya saja itu juga ya itu bukan karya. Apalagi tidak ada proses, tidak ada hasil. Nah, gitu ya. Ini jelas ini bukan karya gitu ya. Ya cuman kumpul-kumpul saja kan gitu ya. Jadi penting sekali di sini harus ada karya. Nah, karya ya sendiri itu gitu ya. Karya ini adalah sesuatu yang bagaimana? Sesuatu proses hasil yang kemudian itu terukur gitu ya. Terukur. Jadi harus ada perbandingan, ada ya pokoknya ada sesuatu yang bisa untuk mengukur lah begitu. Jadi jangan sampai karya itu tidak ada sebuah perbandingan. Bentuknya bisa sesuatu yang sifatnya itu ya ada tulisan bisa jadi gitu ya. Bisa jadi karya itu adalah suatu benda begitu ya. Bisa jadi adalah sesuatu yang itu apa namanya ya? Katakanlah itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dinikmati oleh indera, misalkan suara dan sebagainya gitu ya. Itu yang namanya karya itu semacam itu. Ya, ini tidak terlepas ini bukan masalah ilmiah atau tidak ya, tapi yang namanya karya itu pasti semacam itu. Nah, karya inilah yang nanti kalau di dunia yang sesuatu yang lebih lebih eksak lagi, lebih pasti lagi, kemudian karya inilah yang kemudian bisa dibuat hak cipta begitu ya. Jadi hak cipta itu dasarnya adalah karya. Jadi tanpa karya tidak ada hak cipta. Nah, begitu ya. Apakah kita sampai menjadi hak cipta dan sebagainya karya ilmiah kita begitu ya? Ya harapannya sebenarnya sampai ke sana. Tapi memang membuat yang semacam itu memang tidak mudah ya. Ya, tidak mudah. Ya perlu istilahnya itu butuh yang namanya perjuangan gitu ya. Ya, tapi kok ada orang yang mudah dan sebagainya. Biasanya kalau yang mudah-mudah itu kalau karya ilmiah sebenarnya kita masih harus pertanyakan gitu ya. Kalau di lain-lain mungkin oke lah. Bisa karena mungkin dari warisan orang tua dan sebagainya kemudian bisa dilaksanakan gitu ya. Dia karena sudah ini dia karyanya gampang lah begitu ya. Ini. Tapi kalau karya ilmiah agak susah deh. Karena ada kata-kata embel-embel ilmiahnya. Nah, ini embel-embel ilmiahnya. Jadi sekali lagi ada karya ya. Nah, kemudian di sini ada embel-embel ilmiah. Ya, ilmiah. Apa itu yang namanya ilmiah? Ilmiah itu adalah sesuatu yang dia berarti berawal dari yang namanya ilmu. Nah, gitu ya. Ilmu itu dia berawal dari yang namanya rangkaian pengetahuan. Ya, yang kemudian tersusun dalam sebuah metode. Jadi di sini yang penting begitu ya. Jadi ilmu itu rangkaian pengetahuan tersusun dalam sebuah metode.
Jadi kalau cuma pengetahuan tok, ya ada data, ada fakta, itu belum tentu ilmiah. Gitu ya. Tapi kalau dia kemudian tersusun dalam sebuah metode, maka dia akan menjadi sebuah ilmu. Ya. Jadi kalau orang mengatakan, misalkan gitu ada kejadian orang itu jatuh, begitu ya. Apakah kemudian bisa dikatakan orang itu jatuh itu pasti sakit? Nah itu kan, ini kan kalau yang namanya sebuah pengetahuan digabung dan sebagainya tanpa sebuah metode, tidak bisa. Tapi kalau itu kemudian menjadi sebuah apa namanya, pengetahuan itu kemudian rangkaian pengetahuan itu kemudian menjadi diikat dalam sebuah metode, maka kita bisa katakan, gitu ya, itu adalah sebuah ilmu. Gitu. Jadi sekali lagi jatuh itu kemudian apakah sakit itu kan itu impact begitu ya. Maka ini kita susah kan untuk mengatakan ini, mengatakan sebuah itu adalah ilmu gitu ya. Tapi kalau yang namanya ilmu jatuh sendiri, gitu ya, ilmu jatuh sendiri yang dikatakan jatuh itu menjadi ilmu itu apabila dia itu berada dari sebuah apa namanya, dari sebuah kondisi yang tinggi kepada kondisi yang rendah, misalkan begitu ya, atau dari kondisi tekanan gravitasi yang lemah ke tekanan gravitasi yang besar gitu ya. Itu yang namanya jatuh. Itu adalah sebuah rangkaian pengetahuan. Ada gravitasi, ada ini macam-macam yang itu dirangkai dalam sebuah metode. Itu yang namanya ilmu gitu ya. Dan inilah yang menjadi yang namanya ilmiah gitu ya. Jadi di sana ilmiah itu berarti ada pengetahuan, kemudian ada metode gitu ya. Jadi kalau orang tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah ketika dia tidak ada sebuah metode. Nah, maka di sini akhirnya kita berkutat nanti bagaimana kemudian menggunakan karya kita itu akhirnya menjadi sesuatu yang ilmiah, bisa dikatakan ilmiah itu yang bagaimana begitu ya. Ya, jadi yang susah di sana, karena itu saya katakan kalau di karya ilmiah itu ya kita akan menemui banyak kesulitan begitu. Itu adalah sesuatu yang wajar begitu ya. Sesuatu yang wajar. Apalagi begitu ya. Ingat bahwa di sini itu rangkaian pengetahuan gitu ya. Rangkaian pengetahuan. Dan yang namanya ilmiah itu berarti dia itu ada sebuah pengetahuan yang pengetahuan sebelumnya yang mendasari. Ya, bahkan ada yang mengatakan perlu ada sebuah teori yang mendasari. Nah, gitu ya. Teori yang mendasari bahkan. Bukan hanya sekedar pengetahuan tapi teori yang mendasari. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang runtut. Nah, begitu ya. Sesuatu yang runtut. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada sebuah ada sebuah sesuatu yang lain yang mendasari. Maka biasanya kalau mengapa kemudian ilmiah orang-orang di karya ilmiah itu kemudian mencari referensi gitu ya. Entah itu jurnal dan sebagainya, itu adalah mencari teori yang mendasari yang ini. Tapi dia juga juga apa sih yang kemudian mengapa kok ini perlu ada sebuah riset gitu ya, ada sebuah penelitian dalam rangka mendapatkan sesuatu yang ilmiah tadi, itu karena apa? Ada sebuah pengetahuan yang mendasari, yaitu biasanya adalah sebuah persoalan. Jadi orang-orang yang biasanya berkutat di karya ilmiah itu adalah orang yang selalu mencari persoalan dan kemudian memecahkannya. Dan kalau ada muncul yang namanya persoalan kembali, maka dia harus berusaha untuk memecahkannya. Itu karya ilmiah itu jadi begitu, adalah sesuatu yang runtut. Ya, gitu. Maka wong dari saya awal aja masalah begitu ya. Maka kalau orang itu masuk di karya ilmiah remaja itu sebenarnya adalah orang yang mencari masalah sebenarnya. Artinya mencari susah begitu ya. Tidak mikir ya, gitu loh. Itu persoalannya di sana gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita tidak sadari dengan baik gitu ya. Ya itu rasanya ngapain di karya ilmiah begitu ya.
kita disuruh begini, ketemu dengan Pak Jojo lagi ya begitu ya. Itu susah banget gitu ya rasanya hidup rasanya itu nggak enak begitu ya. Nah, gitu ya. Apalagi kalau sudah mulai ada lomba terus kemudian dan ternyata menang di satu step gitu ya. Wah, itu biasanya kan saya kejar itu. Nah, ini mah nggak seneng anak-anak begitu. Aduh, ini dikejar-kejar kita ada banyak tugas dan sebagainya. Ini sekali lagi karena apa? Karena kita sendiri itu seringkali tidak menyelesaikan persoalan dengan metode gitu ya. Jadi punya persoalan kita itu punya persoalan banyak tugas yang menumpuk itu kita nggak pakai metode untuk menyelesaikannya gitu ya. Ya seharusnya justru kita ketika kita itu gabung di karya ilmiah itu justru kita itu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu gitu ya. Kita memanage, kita gitu loh hasilnya. Seharusnya begitu. Sehingga ketika kita itu ada event, ada lomba dan sebagainya, kok kita itu menang di tahap pertama misalkan, ya kita harus bersiap-siap melaksanakan untuk tahap berikutnya sambil kita tidak meninggalkan gitu ya hal-hal yang itu menjadi tugas kewajiban kita sekolah dan sebagainya itu mata pelajarannya kan juga menumpuk karena kalian kan hidupnya di Indonesia gitu ya. Indonesia kan modelnya ya mengejar materi gitu ya, materi pelajaran maksudnya. Itu memang susah begitu ya. Itu memang ya itu nasib kalian berada di Indonesia. Tapi ala kulihal itu jangan kemudian diratapi gitu ya. Orang meratapi persoalan atau nasib itu kan itu susah sendiri malahan begitu ya. Yang paling enak itu kita itu mensyukuri gitu ya. Itu paling enak begitu ya. Apa-apa kita syukuri saja. Soalnya kalau kita syukuri nanti akan membuat ya mindset kita itu juga berubah begitu ya. Alhamdulillah begitu ya. Kita itu hidup di Indonesia. Kita kemudian tuh banyak ini pelajarannya juga banyak, tugasnya banyak. Itu akhirnya kita itu jadi pengetahuan juga banyak. Coba kalau orang luar negeri tidak akan sebanyak kita pengetahuannya walaupun mereka mendalam ya kalau ini ya. Tapi kan mereka dari sisi keilmuan kita itu wah, sebenarnya lebih pintar loh. Kalau kita itu dijejali dengan berbagai ilmu pengetahuan yang luar biasa banyaknya gitu ya. Tapi pokoknya intinya itu jangan kemudian itu diratapi. Mari kita itu pokoknya selesaikan kita jadikan itu metode untuk penyelesaian malahan bagaimana mencari metodenya. Ya, ini karya ilmiah. Ya. Terus kemudian kita ada satu lagi term begitu ya. Ini penting. Ustadz kok ini kok membahasnya awalnya kok kayak gini itu ini penting sekali lagi karena ini peristilahan dan kir itu sangat berhubungan dengan peristilahan itu banyak begitu ya karena itu saya mengawali ya dengan istilah-istilah itu sendiri gitu ya yang satu lagi yang perlu kalian ketahui adalah di sini adalah remaja boleh karya ilmiah siswa remaja dan tapi artinya sebenarnya remaja ini menunjukkan faktor usia gitu ya jadi faktor usia kemudian di faktor usia ini juga ada yang namanya tingkat berpikir. Nah, gitu loh. Tingkat berpikir. Jadi yang namanya remaja itu tidak bisa dikatakan yang namanya orang yang sudah berumur 40 tahun seperti saya itu dikatakan remaja lagi itu nggak bisa. Ya, ini harus dipegang tuh. Maksud saya dikatakan remaja nanti gimana gitu ya. Nah, yang di sini akhirnya menjadi penting. Karya ilmiah remaja berarti ini karya ilmiahmu, bukan karya ilmiah saya. Jadi kalau nanti kalian itu punya yang namanya sebuah proyek dan sebagainya, saya membina, itu bukan kemudian saya itu membuatkan, itu jangan sampai itu keliru banget. Kalau saya kemudian membimbing itu kemudian mengkritisi dan sebagainya, ya karena saya pembimbing, saya pembina, begitu loh. Kalian tidak perlu untuk kemudian merasa tidak nyaman dengan itu. Karena itu adalah karya ilmiahmu, buatanmu, karyamu. Kamu jangan kemudian dibalik, ini kan karya saya kok. Kemudian isinya kok dicerca sama pembina. Kalau dicerca ya. Saya sebenarnya bukan mencerca, tapi kemudian ini loh mengarahkan dan sebagainya. Kok diarah-arahkan itu gimana? Oh, namanya saja saya pembina begitu ya. Ya itu wajar gitu loh. Tapi ini adalah karyamu. Perkara nanti kemudian ada inspirasi awalnya dari saya dan sebagainya saya tawarkan teman-teman kamu tangkap. Itu bukan karya saya, itu karyamu tetepan. Bener cetusan ide atau inspirasinya dari saya.
Tapi kan yang melaksanakan kalian semua, yang kemudian merunutkan itu, merunutkan antara pengetahuan dan sebagainya itu menjadi satu kesatuan dalam sebuah metode itu kan kalian. Maka itu disebut sebagai karya ilmiah remaja itu kayak gitu ya. Jadi sekali lagi jangan dibuatkan sama pembimbing. Karena ada beberapa itu yang modelnya itu dibuatkan sama pembimbing gitu ya. Wah, sepertinya top banget itu ya. Tapi itu dibuatkan pembimbing. Kelihatan dari mana ya? Ini dari tingkat berpikir. Kelihatan sekali sebenarnya. Tingkat berpikir yang kemudian rigid dan sebagainya begitu ya. Yang itu punya kemana-mana dan itu kita masih harus curiga gitu ya. Tapi memang ada sih yang memang tekun, kemudian dia memang bagus banget itu ya. Itu memang ada. Kita harus akui itu ada begitu ya. Cuman sekali lagi kebanyakan gitu ya. Itu ya tidak jelas gitu. Ya. Artinya yang membuatkan itu adalah ya guru kir ini. Dan ini saya nggak suka. Terus terang saya tidak suka. Walaupun kalau ketemu pembimbing kir itu modelnya ada yang kayak gitu. Sudah ya buatkan gitu ya. Jadi sebenarnya yang pinter siapa? Yang penting ya guru kirnya gitu ya. Bukan muridnya. Ini menurut saya tidak pas begitu ya. Karya ilmiah remaja itu ya harus dari muridnya yang harus pinter begitu ya. Karena itu kalian harus tahan banting gitu loh mas saya. Tahan banting. Jadi kalau begini terus nanti di dibantai oleh cara berpikir begini dan sebagainya kalian harus bisa mempertahankan. Ya, tapi dengan otomatis dengan sesuatu yang ilmiah juga begitu yang mempertahankannya. Ya, tapi memang sekali lagi kalau remaja itu pasti belepotan, itu wajar. Kurang sana sini dan sebagainya wajar sekali namanya orang dalam masa pertumbuhan gitu ya. Wajar sekali gitu loh. Maka ya nggak usah intinya maksudnya begini loh, maksudnya itu jangan kemudian menganggap sempurna, tapi juga jangan kemudian menganggap wah ini karya saya tidak ada gunanya, keliru gitu ya. Itu sangat keliru begitu ya. Jangan sampai punya pikiran karya saya tidak berguna. Itu menurut saya nggak pas karena itu yang remaja itu tingkat berpikirnya kan masih ya wajar lah kalau kurang sana sini dan sebagainya. Tidak bisa disamakan dengan yang bukan remaja gitu ya. Yang sudah punya pengalaman bahkan pengetahuannya di situ gitu ya. Ya kita kadang-kadang kan kita grek gitu ya. Wah, diuji kalau kita maju lomba diuji sama dosen-dosen dan sebagainya. Kita keder bingung gitu ya. Itu sebenarnya nggak tepat banget gitu ya. Apa sebabnya ya? Wong dosen ya dia kerjanya di situ saja begitu ya. Sudah matok begitu ya. Ya itu ya wajar kalau dia mengkritisi wong dia itu dalam bidangnya gitu ya. Maka itu jangan kemudian membuat kita itu patah semangat gitu ya. Yang lomba belum menang lomba itu jangan kemudian patah semangat gitu ya. Yang jadi masalah adalah ya ini kemudian karena tidak ada yang menyemangati kemudian kita semangatnya juga hilang gitu ya. Nyari lombanya juga hilang dan sebagainya gitu ya. Ini sebenarnya kurang tepat gitu ya. Saya sendiri di pandemi ini juga susah ini begitu ya. Mencari lomba-lomba itu agak agak berkurang gitu ya. Karena memang akhirnya tersibukkan dengan urusan-urusan yang sifatnya itu memang administratif di sekolah begitu ya. Ya kan kita pakai LMS dan sebagainya mau tidak mau kan saya juga harus ikut membantu teman-teman guru yang tidak akrab dengan itu kan gitu. Jadi pekerjaan saya itu jadi nambah ini gitu ya. Maka kemudian ya akhirnya terus terang saja untuk masalah karya ilmiah dan sebagainya itu akhirnya aduh sangat kurang banget gitu ya. Di sisi lain saya harus belajar gitu ya. Misalkan ini saya sekarang ini kan saya pakai OBS nih. Ya, sekarang ini saya pakai OBS. Untuk perekaman dan sebagainya itu saya pakai OBS. Nah ini mungkin kalau saya ini ya tak hilangkan ininya coba ya. Ya, ini saya kan pakai OBS nih. Yang kalian lihat ini ya. Ini kan saya harus belajar lagi gitu ya. Saya harus menyiapkan perangkatnya yang biasanya saya nggak peduli dengan yang masalah audio visual kayak gitu itu saya nggak begitu peduli begitu ya. Harus menyiapkan perangkat, harus beli ini beli itu, harus cari sana cari sini, cari yang murah dan sebagainya gitu ya. Karena ya juga terbatas semua begitu ya. Nah ini kan akhirnya itu menjadikan sesuatu yang lain gitu ya.
akhirnya terus terang masalah lomba dan sebagainya yang biasanya saya masih buka-buka itu jadi kurang. Maka dari situ, dari hal ini itu jangan semuanya itu dari saya begitu ya. Tapi cobalah kalian untuk apa namanya ya aktif gitu ya, mencari kemudian start saya pengen ini oke gitu ya. Gimana Tat ini masalah begini 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 gini kamu ceritakan aja kalau memang pembimbingnya itu tidak harus saya itu nggak masalah begitu ya intinya saya itu sebagai pembimbing kir secara umum jadi kalau ternyata itu memang ada ini memang bagus dibimbing oleh guru yang lain atau mungkin bapak kalian atau ibu kalian atau siapalah gitu ya ya nggak apa-apa gitu ya tapi nanti kita carikan solusi legalnya di sekolah kayak gitu ya maksudnya begitu ya jadi kalau guru SMA IT kan itu jelas gampang lah begitu ya. Taruhlah misalkan siapa ya untuk memikir misalkan Pak Charles katakanlah begitu. Enggak apa-apa, enggak masalah begitu loh. Ya, tapi kalau memang agak susah itu kan kalau orang tua. Jadi orang tua kalian jadi pemikir untuk karya kalian itu yang agak mungkin kita kan agak menyambungkan aspek legalitasnya itu kan kadang-kadang agak susah. Ya, tapi itu bisa lah insya Allah. Nggak masalah kalau ada yang dari orang tua kalian itu pengen apa namanya istilahnya itu membantu. Tapi sekali lagi membantu, bukan karya orang tua kalian loh ya, tapi karya ini kalian. Dan memang kalau kita mau membuat kir ini, itu memang kalau kita kan dunia itu kan sangat luas ya, informasi sangat luas. Itu jangan berpikir kita bekerja sendiri gitu ya lebih baik itu kita kata bekerja sama minimal 2 orang lah gitu ya itu untuk saling bisa katakanlah itu memberikan support itu maksudnya begitu ya karena kalau kita sendirian itu nanti kita nggak bisa sharing tapi kalau ini sharing walaupun kita kadang-kadang itu teman saya males gitu ya dan sebagainya jangan ngecap dulu lah begitu ya ya memang mungkin males dari sisi itu tapi mungkin kadang-kadang dia bermanfaat pada sisi yang lain kita nggak tahu loh nah, karena itu budayakan sharing itu menjadi sesuatu yang penting oke ya ini sementara itu jadi di sini ada definisi dulu saya ingin mengingatkan yang namanya karya ilmiah remaja itu bagaimana walaupun sudah sebagian sudah kelas 11 itu sudah tahu begitu ya tapi tidak ada salahnya lah saya mengingatkan kembali karena bagaimanapun juga kita sangat butuh sekali cara berpikir yang benar gitu ya yang kemudian kita mendasari yang penting tetap semangat lah pada waktu pandemi jangan mandek gitu kan pandemi sekali lagi intinya jangan meratapi sebuah keadaan ya orang kiri itu jangan meratapi keadaan tapi malah justru kita itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah keadaan yang tidak begitu nyaman nah begitu ya itu malah justru tantangan kita lebih baik lagi kalau itu seorang muslim gitu ya orang yang karya ilmiah dia berpikir karya ilmiah dan dia seorang muslim yang baik dengan keadaan yang tidak menyenangkan pun juga masih bersyukur. Alhamdulillah kita itu di masa pandemi begitu ya. Jadi kita itu masih bisa banyak merenung, bisa ini gitu ya. Alhamdulillah lagi apa, alhamdulillah lagi apa. Itu nanti kita akan membuka cakrawala berpikir kita dan banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Ya, itu. Jadi intinya tetap semangat untuk ini. Setelah kayak gitu itu juga guru-guru juga mengatakan tetap semangat gitu ya. Jangan dibalik kayak gitu lagi gitu ya. Itu kalau kayak kalian kalau begitu lagi gitu ya, itu ya enggak akan selesai gitu ya. Ya memang gimana Bu ini menjadi sebuah sesuatu yang harus masuk di dalam dada kita sendiri gitu ya. Saya ngomong itu bukan bukan karena ini, bukan karena saya apa namanya ya sama saja dengan guru yang lain tetap semangat begitu ya ini termasuk ini ya si Nabila Saidah ini ya nah, ini ya datang terakhir itu ya nggak apa-apa semangat aja begitu ya walaupun ini sudah mau saya akhiri loh lah gitu ya ini jauh-jauh dari Banjarnegara gabung ya. Tapi ya nggak apa-apa sekali lagi semangat selesaikan persoalan saya nanti lah tenang saja lah nanti ini tak rekam lah nanti jadi insya Allah kalau rekaman ini nanti akan saya masukkan ke LMS lagi begitu ya. Jadi nanti bisa diputar ulang kalau kamu mau juga gitu ya. Ya juga aku juga nggak bisa maksa sekali lagi. Tapi masalah hubungannya dengan keaktifan.
Oke, begitu dulu. Ya, mohon maaf ya ini saya harus mengakhiri karena sebenarnya juga Kamis itu saya juga sudah ada acara. Ini kok kebetulan saja ini ada undangan syukuran dari alumni yang sekarang itu lulus ujian dokter. Jadi dokter beneran ya gitu ya. Nah, ini jadi saya diundang nih syukuran gitu ya. Nah, ini ya alhamdulillah maka ya akhirnya ya kita tidak bisa berlama-lama. Sekali lagi saya mohon maaf dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.